Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfa Saripani dengan kode NPM 2335 10715 dengan dari kelas 6E. Bila di sini saya akan melanjutkan tugas yaitu membaca e-book pemrograman mobile yaitu navigasi era Enter the Expo Router. Pencapaian pembelajaran yang pertama menganalisa pergeseran paradigma dari informasi routing ke file-based routing. Yang kedua, menguasai konsep navigasi linear menggunakan sintak navigator dan manajemen memori tumpukan layar. Yang ketiga, merancang navigasi paralel yang efisien menggunakan tab dan persistent layout. Yang keempat, mengimplementasikan router dinamis untuk menangani data variabel menggunakan slug. Yang kelima, menerapkan strategi deep linked otomatis untuk menghubungkan aplikasi dengan ekosistem web eksternal. Yang pertama, file-based routing the Next.js for mobile. Selama bertahun-tahun navigasi dalam pengembangan aplikasi natif didominasi oleh pendekatan implementasi yang dikenal sebagai React Native Navigation. Oleh pendekatan lama ini, developer harus mendefinisikan struktur navigasi secara manual dalam satu file JavaScript raksasa, mengimplementasikan setiap layar satu persatu dan menyusunnya dalam objek konfigurasi yang rumit. Bayangkan kamu ingin membangun rumah, tapi alih-alih memilih dan denah yang jelas, kamu menulis daftar instruksi teks panjang tentang bagaimana setiap kamar terhubung satu sama lain seiring membesarnya aplikasi. File konfigurasi router ini berubah menjadi spaghetti kode yang memberikan penuh dengan ratusan baris tempor dan logika bersarang yang sulit dilacak. Jika kamu salah mengetik nama router di satu tempat, aplikasi bisa crash tanpa peringatan yang jelas, membuat proses debugging menjadi mimpi buruk. Namun, angin segar perubahan telah tertiup dengan konsep explorer yang membawa paradigma file based routing ke dunia mobile. Konsep ini bukanlah hal yang baru bagi mereka yang pernah menyusun pengembangan web modern dengan Next.js, tetapi di dunia natif ini adalah revolusi. Idenya dengan sederhana, sangat sederhana namun brilian. Struktur folder di dalam proyekmu adalah navigasi aplikasimu. Kamu tidak perlu lagi mendefinisikan rute secara manual. Cukup konsep file nama home tsx di dalam folder aplikasi dan secara otomatis router atau home tercipta. Ini seperti pengaspirasian digital di komputermu. Jika kamu membuat folder baru, jalur patch ke folder itu otomatis terbentuk tanpa kamu perlu mendaftarkannya ke sistem operasi. Kelebihan utama dari sistem ini adalah navigasi mapping atau pemetaan yang intuitif antara apa yang kamu lihat di struktur file dengan apa yang tampil di layar. Jika kamu melihat file app setting profil tsx, kamu langsung tahu bahwa layar ini bisa diakses melalui URL setting profil. Tidak ada lagi tebak-tebakan atau pencarian nama variabel navigasi yang membingungkan di seluruh basis kode. Fisik Struktur file fisik menjadi single source of truth memaksa developer untuk menjaga kerapian organisasi folder sejak awal. Jika struktur foldermu berantakan, navigasi aplikasimu juga akan berantakan, sehingga explorer saya tidak langsung mengajarkan distribution arsitektur yang baik. Selain itu, Explorer membawa konsep monitoring ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikan setiap layar di aplikasimu memiliki alamat URL yang valid secara default di React Native lama, membuat setiap layar bisa diakses lewat URL membutuhkan konfigurasi tambahan yang sangat teknis dan membosankan dengan Explorer karena setiap file sudah memetakan dirinya ke sebuah file. Fitur ini hadir secara gratis dan kota ini berarti aplikasimu siap untuk berjalan di web dengan navigasi royal yang berfungsi penuh tanpa usaha ekstra. Batas antara aplikasi natif dan website menjadi sangat kabur, memungkinkan kita membangun satu basis kode yang benar-benar lintas platform. Perubahan paradigma ini juga menghilangkan sejumlah besar boilerplate code atau kode basi yang repetitif. Dulu kita harus mengimpor create stack navigator, membungkus aplikasi dengan navigator kontainer, lalu membuat komponen stack screen berulang kali. Sekarang semua kerumitan inisialisasi itu dianggap secara otomatis oleh explorer di balik layar. Kamu bisa fokus membuat kotak layar screen tanpa pusing memikirkan bagaimana layar itu didaftarkan.
Ini bersifat waktu pengembangan secara dinamis mungkin kita untuk melakukan prototipe fitur baru dalam hitungan menit, bukan jam. Tentu saja bagi veteran kreatif, teknis ini mungkin terasa aneh pada awalnya karena hilangnya kontrol manual yang biasanya mereka miliki. Rasanya seperti pindah dari mobil transmisi manual ke mobil listrik otonom. Kamu mungkin merasa kehilangan kendali atas mesin, tetapi perjalanan menjadi jauh lebih mulus dan efisien. Explorer sebenarnya dibangun di atas fondasi rek navigation yang sudah teruji. Jika kita mendapatkan stabilitas mesin lama dengan termuka kemudi yang futuristik, di bab ini kita akan meninggalkan cara lama dan semuanya merangkul masa depan navigasi yang terstruktur dan deklarasif ini. The Stock Navigator History as Code Deck. Konsep navigasi paling fundamental adalah aplikasi mobil adalah Stock Navigator yang bekerja seperti tumpukan kartu remi di atas meja. Ketika kamu membuka aplikasi dan menekan sebuah tombol untuk pindah ke layar baru, layar terus tersebut tidak menggantikan layar lama. Mereka diletakkan push di atas layar lama. Layar lama masih ada di sana, hidup di memori menunggu di bawah tumpukan untuk dipanggil kembali. Ini berbeda dengan navigasi web tradisional di mana halaman baru biasanya menggantikan halaman lama sepenuhnya. Mekanisme tumpukan ini memberikan pengalaman pengguna UX yang natural, di mana pengguna merasa masuk 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 lebih dalam ke dalam aplikasi dan bisa kembali ke permukaan kapan saja. Perilaku ini menciptakan apa yang kita buat sebagai navigasi histori linear. Setiap kali pengguna melangkah maju, sejarah perjalanan mereka bertambah satu lapis. Tombol back di pojok kiri atas atau gestur swipe di iOS atau Android berfungsi sebagai perintah pop, yaitu mengambil kartu paling atas dan membuangnya sehingga kartu di bawahnya terlihat kembali karena layar sebelumnya tidak pernah dihancurkan, hanya tertutup. Statusnya tetap terjaga. Teks yang juga diketik di from layar sepenuhnya tidak akan hilang saat pengguna kembali. Inilah fitur yang krusial membedakan aplikasi natif berkualitas tinggi dengan situs web seluler yang sering mengeklaim halaman saat tombol back ditekan. Namun manajemen memori pada Stack Navigator adalah pedang bermata dua yang harus diwaspadai oleh setiap developer. Jika kamu terus-terusan melakukan push layar baru tanpa perlu melakukan pop, tumpukan kartu itu adalah menjadi sangat tinggi hingga memakan habis RAM perangkat. Bayangkan pengguna yang masuk ke fitur produk A dan produk B, lalu produk C dan seterusnya hingga 50 kali. 50 layar tersebut akan menumpuk di memori. Oleh karena kita harus bijak menggunakan metode navigasi. Menggunakan push untuk masuk lebih dalam, tapi gunakan refresh untuk reset jika kita menggantikan konteks sepenuhnya. Misalnya setelah login sukses menuju home, refresh akan menukar kartu teratas dengan kartu baru tanpa menambah tinggi tumpukannya. Di Explorer pengguna Stack Navigator didefinisikan secara deklaratif di dalam file .tsx. Alih-alih menulis komponen navigator yang rumit, kita cukup mengekspor komponen Stack dan mendefinisikan opsi untuk setiap layar anak. Kita bisa mengatur judul header, warna tombol back, atau bahkan menyembunyikan header sepenuhnya hanya dengan beberapa baris kode konfigurasi. Fleksibilitas ini memungkinkan kita mengatur tampilan navigasi per layar dengan presisi namun tetap terpusat. Everything membaca file layout ini secara otomatis membungkus semua file di dalam folder tersebut dengan logika tempat yang benar. Salah satu visual yang paling memuaskan dari Stack Navigator adalah transition animator bawaan yang halus. Saya baru meluncur dari kanan ke kiri, sementara layar lama bergeser sedikit dengan efek parallaks yang elegan. Di Android, transisi standar biasanya berupa efek fade dan style di bawah atau tengah. Animasi ini bukan sekadar hiasan, memberikan petunjuk spesial kepada otak pengguna tentang ini pengguna sekarang di mana posisi mereka berada dalam hierarki aplikasi. Explorer ini memungkinkan kita menggunakan animasi natif ini tanpa konfigurasi apapun, membuat aplikasi terasa mahal dan terpoles dan baik secara instan. Penting juga untuk memahami perbedaan antara model presentasi dan card presentation. Dalam Stack, terkadang kita ingin layar baru
muncul dari bawah ke atas seperti lembaran kertas yang menutup layar, bukan dari samping. Ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas singkat seperti formulasi pengisian data atau konfirmasi yang harus diselesaikan pengguna sebelum kembali. Di export router mengubah mode presentasi ini semuanya menambah properti presentasian modal pada konfigurasi layar di layout TSX. Memahami kapan harus menggunakan push standar dan kapan harus menggunakan modal dalam bagian penting dari desain interaksi mobil yang baik. Yang ketiga, tab dan layout paralel universal. Jika stack navigator adalah tentang perjalanan linear maju mundur, maka tab navigator adalah tentang perpindahan antara dua paralel yang setara. Bayangkan sebuah rumah dengan beberapa ruang utama, ruang tamu, dapur, kamar tidur. Kamu tidak masuk ke dapur dari ruang tamu dalam antrian menumpuk ruang. Melainkan kamu berpindah lokasi dalam aplikasi. Ini biasanya direpresentasikan oleh menu bar di bagian bawah layar. Kita memungkinkan pengguna berpindah konteks utama dengan satu ketukan tanpa kehilangan status di masing-masing tab tersebut. Jika kamu scroll jauh ke bawah di tab Home, lalu pindah ke tab Profil, ini kembali ke Home. Terus scrollmu di Home harus tetap sama. Di sinilah konsep Presiden layout di Explorer menjadi sangat vital melalui file sakti bernama layout TSX. File ini bertingkat sebagai bingkai foto yang tetap diam, sementara foto atau isi halaman di dalamnya berganti-ganti. Ketika kita mendefinisikan navigasi tab di dalam layout TSX, komponen navigasi tersebut hanya dimuat satu kali saat aplikasi pertama kali dibuat. Saat pengguna berpindah antar tab, bagian footer, menu di bawah, dan header tidak akan dirender ulang atau re-rendering. Hal ini penting untuk performa pengalaman pengguna karena kita tidak ingin menu bawah berkedip dan kehilangan sejenak setiap kali kita mengganti halaman. Layout yang presisi menciptakan ilusi kestabilan yang kokoh. Explorer menyarankan pembuatan tab menggunakan tab yang bekerja seperti dengan setak di dalam layout TSX. Kita mendefinisikan setiap tab dengan komponen TSX screen, memberikan nama router, icon, label. Hebatnya Explorer secara otomatis memetakan nama file di folder tersebut dengan slot tab yang tersedia. Jika kamu punya file index TSX, export TSX, dan profil TSX di folder tabs, dan kamu mendefinisikan layout TSX di folder yang sama, Expo akan merakit sistem navigasi tab yang secara penuh fungsional otomatis. Pengguna tanda kurung tab pada nama folder tersebut, grup sintak yang memberikan tahu router bahwa folder ini hanyalah pengelompokan logis dan tidak mengaruhi dari URL. Salah satu tantangan navigasi tab adalah nested navigation atau navigasi bersarang. Seringkali dalam sebuah tab, kita ingin pengguna bisa menekan sebuah item dan masuk ke layar detail. Di sini terjadi pertemuan antara konsep tab dan stack. Tab adalah wadah utama, tetapi di dalam setiap tab sebenarnya terdapat stack independen. Masing-masing explorer menangani kompleksitas ini dengan sangat elegan melalui struktur folder hierarki. Kamu bisa memiliki folder home yang di dalamnya oleh TSX dan indeks TSX, lalu seluruh folder home ini menjadi salah satu anak dari navigation tab untuk utama. Seluruh folder mencerminkan struktur navigasi. Tab membungkus tag dan stack membungkus layar. Selain itu, layout presiden memungkinkan kita menempatkan elemen UI global yang harus kita terlihat di atas semua halaman, seperti pemutaran musik mini di Spotify atau notifikasi TOAS. Dengan menempatkan komponen tersebut di layout TSX utama, komponen itu akan melayang di atas seluruh aplikasi dan tidak akan terganggu saat lebih pindah. Ini adalah teknik arsitektur yang powerful untuk menjaga komunitas pengalaman pengguna. Kita tidak perlu meletakkan komponen pemutar musik di setiap halaman atau per satu kali layout induk, kan ia akan ada di sana selamanya. Kemarin tentang perbedaan filosofi antara tabs dan stack sangat krusial dalam merencanakan informasi arsitektur IA. Aplikasi jangan pernah meletakkan navigasi tab di dalam sebuah stack
karena itu akan membuat menu bawah hilang. Saat pengguna masuk ke halaman detail lalu muncul lagi secara aneh, saat kembali aturan bakunya adalah tab biasanya menjadi layout level atas, dan setiap tab berisi stacknya masing-masing. Explorer memaksa kita untuk memikirkan hierarki ini dengan benar, lalu struktur foldernya yang ketat, mencegah keselamatan navigasi, desain navigasi yang umumnya terjadi pada masa lalu. Keempat, dynamic router dan slog, the Wilcrot. Dalam aplikasi nyata, kita jarang membuat halaman statis yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kita membuat pola halaman yang isinya dengan data berbeda. Contohnya, halaman profesional pengguna. Tidak mungkin kita membuat file fisik untuk setiap juta pengguna, seperti user 1, TSX, 2 TSX, dan seterusnya. Di sinilah dynamic router masuk sebagai penyelamat, mungkin kita membuat satu file cetakan yang sangat menangani beberapa versi URL di Expo router kita menggunakan tanda kurung siku pada nama file atau folder untuk menandakan bahwa bagian tersebut adalah parameter dinamis seringkali disebut slug. Jika kamu membuat file dengan nama ID di dalam folder user, maka router di dalam cocok untuk URL apapun memiliki pola user 123, user ABC, atau juga user Bambang, string Bambang ABC, Bambang tersebut ditangkap sebagai parameter bernama ID. Konsep ini mirip dengan variabel dalam aljabar, di mana S, S kali S bisa berupa saja S Pro terus secara memfasilitasi URL tersebut dan menjadikan nilai parameter itu ke dalam komponen melalui hook khusus. Ini mengubah cara kita memandang file-file, bukan lagi sekedar halaman statis, melainkan fungsi yang menerima input dan URL untuk menghasilkan output tampilan yang sesuai. Untuk menghasilkan nilai parameter dinamis ini menggunakan hook use local set parameter. Hook ini mengembalikan sebuah objek yang berisi sebuah parameter yang ada di URL saat ini. Misalnya dalam ID TSX kita menulis const ID user use local search param. Kita akan jika pengguna membuka user 42, varian ID akan bernilai string 42. Kita kemudian bisa menggunakan ID ini memanggil API ke backend, mengambil data secara pengguna nomor 42 dan memungkinkannya di layar. Proses ini jadi secara sinkron dan instan pada saat komponen di mount menjadi URL sebagai state global yang menggerakkan logika aplikasi. Selain parameter parameter seperti ID, Explorer menangani parameter query standar web. Hebatnya, localhost search param menggabungkan kedua jenis parameter ini ke dalam satu objek yang mungkin diakses. Berarti kita akan membuat fitur pencarian atau filter yang serba jika pengguna memiliki daftar produk dan menyalahkannya ke teman-teman tersebut akan melihat hasil filter yang sama persis karena status filter tersebut di URL, bukan di variabel lokal memori HP ini adalah akan menuju aplikasi yang berperilaku transparan seperti web. Filter itu juga mendukung konsep REST parameter dengan sintak REST TSX. Filter ini bersifat serakah atau greedy yang menangkap semua segmen jalur URL bisa. Ini akan berguna untuk menangani struktur konten yang ke dalamnya tidak diketahui seperti navigasi, folder file, atau juga kategori produk yang bersarang, misalnya shop, elektronik, komputer, laptop, gaming. Dengan REST parameter kita bisa menangkap array elektronik, komputer, laptop, gaming, dan merender UI breadcrumb yang dinamis. Fitur ini memberikan fleksibilitas tanpa batas dan merancang struktur URL yang kompak namun tetap bersih. Kekuatan terbesar dari sistem router dinamis di Expo router yang adalah stack type menggunakan TypeScript. Expo router mampu menggenerate type data untuk semua route di aplikasi secara otomatis. Akhirnya kita membuat navigasi ke router user tanpa menyertakan ID. TypeScript akan memberikan garis merah error bahkan sebelum kamu menjalankan aplikasi. Fitur type routes ini adalah jaringan pengaman yang luar biasa, mencegah broken link atau navigasi yang mengarah ke halaman kosong smartphone di dalam aplikasi
Kombinasi fleksibel lock dan keamanan tipe data menjadikan pengembang fitur dinamis jauh lebih aman dan menyenangkan. Deep Learning the Web Wormhole. Deep learning adalah konsep yang dianggap mistis dan sulit oleh banyak pengembang mobil, namun sangat vital untuk pertumbuhan aplikasi secara sederhana. Deep link adalah tautan URL yang ketika diklik di HP, misalnya dari email, WhatsApp, atau browser, akan membuka aplikasimu dan langsung membawa ke halaman spesifik di dalamnya. Melewati halaman depan, bayangkan ini sebagai lubang cacing yang memindahkan pengguna dari luar angkasa langsung ke ruang tamu aplikasimu tanpa dia berenang tauntan profesi yang kamu sebar hanya akan membuat halaman utama aplikasi, memaksa pengguna mencari produk promo itu sendiri secara manual, sebuah gesekan UX yang butuh membunuh konfigurasi penjual. Di era Explorer mengonfigurasi deep learning membutuhkan pengaturan yang rumit di sisi natif serta konfigurasi mapping manual di React Navigation yang rentan kesalahan. Explorer mengubah permainan ini secara dalis karena ia ingin bangun dan mengubah prinsip URL freeze. Karena setiap file di Explorer sudah memiliki alamat root URL secara alami berkat file-based routing. Deep Learning menjadi fitur yang secara otomatis kamu hanya perlu mendaftarkan skema URL aplikasimu, misalnya MyApp di konfigurasi dan boom, tautan MyApp user 123 akan langsung membuka halaman ID aplikasimu tanpa kode tambahan apapun. Ada dua jenis utama deep learning yang perlu dipahami customers dan universal link atau IaaS, aplikasi link Android. Custom Gem menggunakan protokol buatan sendiri seperti Gojek atau Spotify. Ini boleh diatur memiliki kelemahan. Jika aplikasi belum terinstall, tautan akan error. Solusi yang lebih modern adalah universal link yang menggunakan domain aplikasi standar, yaitu myapp.com. KJP adalah jika aplikasi terinstall, sistem operasi akan membukanya langsung di aplikasi. Jika tidak, ya akan membuka website biasa di browser sebagai cadangan. Explorer mendukung kedua metode ini dengan mulus, memberikannya fleksibilitas strategi marketing yang maksimal. Implementasi dari deep learning yang mudah ini sangat besar bagi strategi user acquisition dan retargeting. Tim marketing ini mengirim notifikasi push yang berisi tautan spesifik ke dalam keranjang belanjaan yang tinggi. Saat pengguna mengetuk notifikasi tersebut, Explorer akan operasi URL menyuntikkan parameter yang diperlukan dan mendaratkan pengguna tetap di depan tombol bayar. Ini akan menghilangkan hambatan kognitif dan meningkatkan kemungkinan transaksi secara signifikan. Aplikasi juga akan bukan lagi perlu terpencil, melainkan bagian dari jaringan laba-laba internal yang saling terhubung. Selain itu, deep learning memudahkan proses testing dan sharing antar tim developer. Kamu perlu berbagi URL spesifik ke dalam yang sedang kamu kerjakan pada rekan timmu atau QA. Mereka cukup klik link tersebut di dalam simulator atau HP mereka dan aplikasi itu akan langsung melompat ke fitur yang sedang diuji tanpa perlu diklik-klik manual dalam halaman login. Di Explorer URL di browser simulator bahkan akan berubah secara real time saat kamu menavigasi di dalam aplikasi, memberikan umpan balik visual yang sangat membantu untuk memahami struktur navigasi yang sedang dijalankan. Oke, penutupan ekspor itu menjadi deep linked bukan lagi fitur tambahan yang mewah, melainkan standar dasar di masa depan. Aplikasi yang mendukung navigasi berbasis URL yang dianggap rusak atau ketinggalan zaman. Kemampuan ini untuk berpindah dalam mulus antara web dan native adalah ekspresi dalam penggunaan Gen Z. Dengan penguasai Explorer, kamu tidak hanya membangun aplikasi, kamu membangun ekosistem digital yang terintegrasi di pintu masuk ke aplikasimu terbuka lebar dari segala penjuru internet. Yang keenam, integrasi keislaman dapat algoritma. Dalam bab 6 kita akan mempelajari aplikasi yang hebat sekali tidak akan berguna jika pengguna tersesat jika akan membutuhkan routing
dan sistem aplikasi yang jelas agar pengguna bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain hingga mencapai tujuannya. Konsep ini navigasi ini sangat relevan dengan perjalanan spiritual seorang muslim yang pernah routing dan konsep Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Fungsi utama exploring adalah memastikan URL atau membawa pulang pengguna halaman beranda bukan ke halaman error. Router adalah petunjuk jalan. Tanpa konfigurasi router yang benar, aplikasi akan kehilangan arah. Dalam Islam, kita akan menyadari bahwa manusia mudah tersesat tanpa petunjuk. Oleh karena itu, minimal 7 kali sehari dalam sholat kita berdoa minta routing terbaik. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Suratul Mulk alat Al-Fatihah. Yang kedua, start navigator dan konsep muhasabah evaluasi diri. Start navigator bekerja dengan menumpuk layar. Fitur utamanya adalah tombol back yang memungkinkan pengguna menengok kembali ke layar sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan maju ke depan sekali sekali kita perlu melihat ke belakang. Dalam bisa melihat ke belakang untuk evaluasi disebut muhasabah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendak setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketiga adalah lingkat dan penyambungan silaturahmi. Kita belajar tentang lingkat, sebuah mekanisme di mana tautan dari luar menembus masuk langsung ke bagian terdalam. Ini adalah tentang koneksivitas dan menghilangkan hambatan akses. Teknologi ini mengingatkan kita pada pentingnya silaturahmi. Seorang mukmin tidak boleh mengisolasi diri. Ia harus terhubung dengan masyarakat luar. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Haji Bukhari dan Muslim. Yang terakhir rangkuman, berikut ini rangkuman efisiensi dari bab 6 navigasi era. Yang pertama, file based routing itu tinggalkan cara lama yang ribet dengan navigasi manual. Tinggal gunakan expo folder dengan URL di expo router dan single source of truth. Yang kedua, navigasi linear untuk sejarah perjalanan maju mundur, yaitu gunakan push dan pop. Yang pertama gunakan push dan pop, yang kedua memory warning, yang ketiga tab and presentasi layout. Dunia paralel navigasi secara sejarah untuk menu utama seperti Instagram dan WA. Yang pertama gunakan layout TXT. Yang kedua hierarki. Yang keempat, materi keempat, dynamic router dan slope. Salah satu cetakan sebanyak isi, menangani halaman yang datanya berubah-ubah, gunakan sintak ID TSX dan use local subparam. Yang kelima, deep linked lubang cacing, menghubungkan dunia luar langsung ke dalam fitur spesifik di aplikasi. Gunakan URL list karena eksporter bahasa URL deep linking aktif secara otomatis di link MyApp produk 5. Ini akan membuat halaman detail produk nomor 5. Lewati halaman depan langsung ke vital marketing sharing. Itulah mungkin segitu saja pembacaan ebook pemula mobile. Apabila dalam pembacaan saya ada salah atau ketinggalan, saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.